Suara oposisi ini kuat sekali untuk sebuah gerakan perubahan dan berharap pada Pak Prabowo, tapi lagi-lagi menempatkan Jokowi sebagai gangguan utama. Ada nggak cara lain lagi untuk efisiensi gerakan ini, misal mengkonsolidasikan elit-elit partai dalam rangka memperkuat langkah-langkah kebijakan Pak Prabowo yang mendukung rakyat? Ada gagasan? Saya tidak tahu, tapi saya begini. Kalau saya disuruh ketemu orang politik, apalagi datang DPR, saya tidak bisa sama sekali. Tapi presiden itu kan produk politik juga. Saya paham, tapi saya nggak mau. Tidak ada orang yang bisa membantah bahwa Pak Jokowi sering berbohong. Tidak ada orang yang bisa membantah. Itu fakta ya Bang ya? Fakta. Nah, itu pada saat Jokowi menyatakan IP saya di bawah 2. Nah, di situ mulai terbuka bahwa di bawah 2 kok bisa sarjana. Yang oposisi sekarang ini memang pendukung Jokowi, Prabowo. Yang di luar sekarang ini memang itu pendukung Prabowo 24 karat sebenarnya. Nah, tapi anti Jokowi. Nah, sehingga oposisi sekarang memang tetap oposisinya ke Jokowi. Selamat datang, Abang Da, Bang Saidido, di tempat sinkos yang sederhana ini, Bang. Ya, ini, apa kabar? Alhamdulillah. Ini hampir 4 bulan saya kita nggak berinteraksi. Iya, saya juga kayaknya ada titik terang yang akan lahir. Insya Allah. Kita akan berbincang santai dan agak serius. Siap. Karena kebetulan banyak sorotan publik Bang Saidido dan kawan-kawan yang konsisten memperjuangkan penegakan hukum lewat beberapa masalah yang dianggap serius. Jasa palsu, perlunya evaluasi pemerintahan soal posisi Gibran, dan bagaimana membangun moral publik untuk konsisten juga mengevaluasi hubungan Prabowo dengan oligarki. Yang belakangan ini kita nanti dijelaskan sama Bang Saidido. Tapi saya mau tanya Bang, ujung dari ijazah palsu ini sebenarnya kemana Bang? Sebenarnya menurut saya ijazah palsu tujuannya untuk menormalkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena hampir 10 tahun negara ini ditutupi sekabut kebohongan, keculasan, kelicikan. Nah, kalau Pak Prabowo tidak menghentikan ini, maka negara ini tergiring menuju jurang. Itu sebenarnya yang harus dipahami. Ijazah palsu hanya ingin membuka bahwa kalau memang terjadi keculasan, kebohongan selama ini tidak terbukti, kelicikan dalam memperoleh kekuasaan, maka itu tidak boleh lanjut dan tidak boleh terulang. Kira-kira itu tujuannya. Tidak ada tujuan bahwa apakah Pak Jokowi masuk penjara tidak masuk penjara. Tujuannya adalah kalau kamu memang berbohong, ngakui aja berbohong. Pengakuan. Sehingga tidak boleh lagi terulang ke berikutnya. Artinya Ibu Megawati lewat Puan Maharani lewat satu kesempatan di DPR membacakan sikap permohonan maaf atas kelalaian beliau juga mengusung Pak Jokowi kan, tinggal Pak Jokowi kan, yang artinya kalau Pak Jokowi mengatakan saya berbohong, ini dihentikan semua. Bila rakyat Indonesia itu pemaaf kok, asal jujur. Yang kita lihatlah waktu kasus Bill Clinton ya di Amerika. Yang kena kasus ini kan dia jujur aja, selesaikan. Jadi yang saya takutkan justru yang Pak Jokowi takut sekali kalau merembet ke Gibran. Mungkin itu yang ditakuti. Ada potensi kesana? Potensinya tinggi sekali. Seperti apa coba Abang? Ya sama, teman-teman ini udah punya bukti juga bahwa ijazahnya ada kemungkinan juga palsu. Mungkin itu yang ditakuti. Udahlah, kira-kira itu yang ini kan. Jadi Pak Prabowo saya pikir itu aja tujuannya. Tujuannya negara ini ingin dinormalkan kembali setelah dirusak sama sekali. Tapi saya mau pertegas lagi, ada suara yang menuntut keadilan terhadap dugaan ijazah palsu. Kemudian ini berujung pada satu pemahaman Abang yang disederhanakan. Cukup Jokowi minta maaf, maka masalah selesai. Abang tolong digarisbawahin dulu gimana nih? Pasti ada pihak. Bagi saya pribadi,
Karena menormalkan kehidupan berbangsa, oke lah. Masalah hukum nanti. Apa yang menjadi kalkulasi kemudian penegakan hukum itu berubah menjadi semacam pengampunan sisi moral kalau ucapan maaf itu disampaikan Jokowi? Karena sangat rumit menjelaskannya. Apakah kebohongan, nah pasti ada yang berbang. Kebohongan harus masuk penjara dong, kira-kira begitu. Nah, tapi kan di ujung Pak Prabowo kan punya hak juga memberikan pengampunan. Jadi maksudnya anggaplah masuk proses hukum. Ya udah setelah ini kasih gerasi aja biasa-biasa. Itu tapi pernah bangsa ini punya sejarah bahwa ada presiden yang dihukum oleh rakyat, dihukum oleh negara, tapi diampuni presiden karena demi apa Tapi namanya? Bang Setido dan kawan-kawan yakin bahwa penegakan hukum itu bisa terjadi. Saya nggak yakin. Kenapa, Bang? Karena begini, ini kan sekarang ini. Nah, saya berharap bahwa kalau ini tidak dilakukan dengan penegakan hukum yang baik, maka tidak akan pernah berhenti kasus ini. Ya, maksud saya apa iya akan ujungnya terjadi penegakan hukum? Saya belum yakin sekarang. Kenapa, Bang? Karena saya bilang begini, karena rekayasa oleh penegak hukum, terutama polisi ini masih terlalu tinggi gitu, menutupi terus. Ya udahlah, kalau memang kita tunggu aja lah begini. Kalau penegak hukum polisi sudah menyatakan, oke, kami audit forensik di lembaga netral, bukan oleh polisi. Ya kan, nah itu itu tanda. Tapi kalau masih menyatakan Bareskrim, saya pikir Pesimis. apapun hasilnya, orang tetap menyatakan curiga gitu. Terus buat apa suara mengamplifier tuntutan penegakan hukum pada dugaan ijazah palsu ini terus-menerus di... Karena problemnya saya katakan itu hanya pintu masuk untuk membuka bahwa kan begini, tidak ada orang yang bisa membantah bahwa Pak Jokowi sering berbohong. Tidak ada orang yang bisa membantah. Itu fakta ya, Bang ya? Fakta. Oke. Tidak ada orang yang bisa membantah bahwa beliau ini culas. Dengan lawan politik itu culas. Mungkin tegas bahasanya licik kali. Licik. Oh iya. Culas dan licik. Coba bayangkan aja. Megawati yang membesarkan seluruh keluarga. Seluruh keluarganya dibesarkan oleh Megawati, ditinggal begitu saja. Ibu Mega licik juga nggak kira-kira mau tahu? Ya, nah itulah selalu prinsip saya. Kalau sesama politisi saling licik, ya bagi saya biasa aja karena memang Itu habitatnya. Nah kan prinsip hidup saya kan selalu sisakan ruang ketidakpercayaan Itu kepada sering polisi. Abang tulis di Twitter. Tapi saya mau tanya, Bang, kalau kita simulasi, kita prediksi ya. Ini kasus dugaan ijazah palsu proses di pengadilan. Pak Jokowi dipanggil. Apa beliau ini secara tunggal terlibat atau ada pihak lain lagi? Kalau dari teman-teman menyatakan ini yang paling takut kalau mungkin Pak Jokowi bisa menutupi, tapi yang terlibat kalau memang terjadi pasar pramuka itu nggak bisa menutupi. Karena ini orang-orang yang menurut saya bisa juga cari selamat kan. Kalau memang, jadi maksud saya begini, kalau memang terjadi bahwa terjadi pemalsuan ijazah, maka saya pikir memang repot sekali. Ya, maksud saya gini, kita berandai-andai kasus ini serius dibawa ke pengadilan dan kemudian Pak Jokowi dimintai pertanggungjawaban atas dugaan ijazah palsu ini. Apakah aktor utama Pak Jokowi saja? Saya begini nih, kan begini kan, kalau kita ikut rangkaian kan, pada saat mendaftar di Solo itu kan Detrandes dan insinyur gitu kan. Oke. Pada saat mendaftar sebagai presiden itu insinyur. Gitu kan. Dari situ udah kelihatan ada perbedaan dan KPU sudah mulai muncul bahwa tidak ada verifikasi apapun terhadap ijazah yang di stop gitu kan. Nah, artinya semakin hari semakin terbuka. Pernyataan mantan Rektor Sofyan Effendi kemarin itu melengkapi mosaik yang terjadi sebenarnya, gitu. Karena saya ini kan IPB angkatan 81, jadi 1 tahun di belakang Jokowi. Nah, jadi iklim saat itu saya memang pada saat itu pada saat Jokowi menyatakan IP saya di bawah 2. Nah, di situ mulai terbuka bahwa di bawah 2 kok bisa sarjana. Ternyata di UGM berlaku bahwa sarjana di bawah 2,0 kalau 2 tahun sarjana muda.
Kalau di tempat kita di bawah komando langsung drop out, nggak ada jalur sarjana muda. Nah itu, nah Pak Jokowi kan menyatakan di bawah 2,0. Nah di Bareskrim juga data yang pertama keluar kan di bawah 2,0 juga 1 tahun pertama gitu kan. Nah 2 tahun pertama artinya ini mosaiknya makin lengkap gitu. Jadi saya bilang mosaiknya lengkap, bahwa kemungkinan memang Jokowi ini hanya sampai sarjana muda karena tidak bisa terus ke S1. Ya, itu rangkaian dari akumulasi perdebatan soal banyak masalah yang diperdebatkan, asli atau palsu. Tapi pertanyaan saya, andai ini sudah berada pada ujung, pengadilan digelar, apakah Jokowi itu sebagai aktor tunggal? Saya Dalam nggak dugaan yakin. ijazah palsu. Saya nggak yakin. Kira-kira nama siapa yang akan hadir? Tapi Misal Pak begini, Jokowi bilang saya nggak sendiri, yang daftar saya ke KPU itu Ibu Mega dan PDIP dan Partai Pendukung. Apakah keterlibatan ini akan mempengaruhi? saya nggak yakin dia terlibat. Kenapa gini? Pada saat malam pendaftaran, pada saat malam mau ditetapkan Jokowi sebagai calon PDIP, itu Pak Jokowi itu baru nyampe ke kantor PDIP jam 23.00. Ibu Mega sama JK menunggu dan tidak bisa dihubungi, itu informasi itu dapat. Nah, Terus dokumen ini gimana sampai dia mau calon? dan ya kita siapa tahu pada saat itu memang bingung dia gitu kan, bingung yang mana yang dipakai ini, apakah yang veteran, siapa yang senior gitu kan. Nah, jadi saya sepertinya ya seperti dikatakan yang lain-lain Bitor apa segala bahwa memang ini ada yang menyiapkan. Tapi beginilah, kita lupakan proses. Saya sedikit di sini karena penting. Misal ini ijazah diduga palsu milik Jokowi, tapi siapa yang mendaftar di KPU? Terlihat di sana Ibu Megawati, PDIP dan partai-partai pengusung. Yeah. Kalau pengadilan itu digelar, kemudian Pak Jokowi mengatakan, oh saya tidak sendiri. Silakan panggil juga mereka yang mendaftar di KPU. Nah, ini gimana nih? Apakah pengaruh keterlibatan banyak elit di lingkar kekuasaan pengadilan itu berani jalan nggak? Saya yakin kan begini, mendaftar itu adalah pribadi loh. Partai mencalonkan orang itu mempertanggungjawabkan kejadian pribadinya dia, bukan partai. Tapi dalam ketentuan undang-undang partai politik ada 11 kriteria di sana, kalau tidak salah. Salah satu poin itu kewajiban partai melakukan verifikasi terhadap setiap data calon bupati, calon gubernur maupun calon presiden. Nah, ini sudah ditanyakan belum saat Ibu Mega menggunakan dugaan ijazah palsu ini untuk mendaftarkan Pak Jokowi di KPU? Ya problemnya nanti adalah yang ujungnya KPU Anda verifikasi nggak? Siapa tuh KPU juga nggak membayar. Akan masuk lagi ke situ. Ya. Siapa yang menerima ini di KPU kan? Ya, maksud saya banyak keterlibatan elit negara yang berpengaruh. Sementara proses pengadilan itu berjalan, pasti diduga intervensi. Berarti kasus ini berhenti di jalan lagi kan? Nah, begini aja lah. Atau gimana menurut Abang? Kalau berhenti di jalan, ini akan ribut terus. Nah, itu yang saya mau tanya nanti di sesi kedua. Artinya gini dulu Bang, kita simulasi dulu. Oke lah, ini dugaan yang kuat ada ijazah palsu. Tapi Jokowi tidak berdiri tunggal. Ada keterlibatan partai-partai politik yang menggunakan syarat administrasi ijazah sebagai pendaftaran di KPU. Taruhlah Ibu Megawati dan partai-partai lainnya. Saya Nah, pikir posisi mereka yang menggunakan sesuatu yang diduga palsu ini secara moral etika, kenapa mereka justru teriak Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka yang mendaftarkan di KPU? Nah, sikap objektif dari Pak Said. Saya menyatakan begini, kalau saya di posisi itu, begini, ini kan calon yang dicalonkan, ini, nah kelakuan pribadi dia tanggung jawab pribadi dia. Jadi bukan tanggung jawab yang karena pasti tidak mungkin dong. Tapi Ibu Mega sudah menggugurkan pengertian pribadi itu dengan mengangkat Pak Jokowi sebagai petugas partai. Dan dalam berbagai pidato resmi formal informal, dia produk terbaik dari PDIP. Tapi kan begini. Berarti bukan lagi pribadi kan? Ibu Mega juga menyatakan, ya kalau punya ijazah asli tunjukin aja kenapa sih. Sesudah kasus ini diributkan oleh Bang Said dan kawan-kawan. Maksud saya, dia tidak berdiri sebagai aktor tunggal. Kapan kawan-kawan ini juga secara objektif meminta pertanggungjawaban Bu Mega yang terlibat terhadap produk yang dianggap bermasalah? Ya itu lain lagi. Karena ini ketanggungjawab pribadi. Maksud saya begini, kita juga mencurigai bahwa kenapa partai-partai ini tidak ikut menuntut ke Jokowi, ya sama asli benar nggak? Nah bukan rakyat yang karena
kami terimbas nih karena kami mencalonkan Anda, tapi ternyata Anda ijazahnya palsu. Iya, karena di satu sisi ketika kawan-kawan yang kritis ini intensif bicara tentang ijazah palsu, ada manuver PDIP dan Ibu Megawati yang selalu dekat pada kekuasaan. Sehingga terbaca seolah-olah isu ijazah palsu ini hanya alat cuci dosa terhadap perbuatan Ibu Megawati di masa lalu. Pengalian isu terhadap kasus-kasus oligarki. Apa ini juga menjadi kajian di kalangan kawan-kawan oposisi? Saya melihat sih begini. Saya melihat begini, di oposisi itu melihat semua, tapi ini kan pusat daripada persoalan ada di Jokowi. Kalau ini terbuka, maka yang lain akan terbuka. Jadi kalau dia terlalu banyak front biarkan saja nanti di pengadilan akan bicara Anda diverifikasi nggak. Kalau memang dia membohongi juga PDIP, kan kita nggak tahu nih. Membohongi juga PDIP tidak menyatakan ijazahnya seperti apa, nanti akan terbuka semua. Atau mungkin di panggung belakang juga Megawati dan Jokowi bersepakat menggunakan isu ijazah palsu untuk mengkanalisasi agar isu tidak masuk ke kasus BLBI, kasus-kasus korupsi besar, kasus-kasus oligarki. Dan terlihat Ibu Mega nyaman dan Pak Jokowi nyaman. Ibu Mega nyaman menjadi pahlawan. Seolah-olah bersama gerakan perubahan. Pak Jokowi nyaman, ya ini kan kasus ijazah palsu, saya nggak sendiri di sini. Kalau saya dibawa ke pengadilan, semua partai yang membawa daftarkan saya ke KPU, saya seret lagi, tambah kacau lagi. Saya nggak membaca. Artinya ada kajian nggak di peta jalan penyelesaian kasus seperti itu? Saya nggak membaca itu. Karena begini, teman-teman hanya berpikir, begini pemikirannya. Saya mencoba kritis ini Bang, berimbang. Membacanya begini. Ini Joko Widodo sudah berhenti dari presiden, tapi pengaruhnya ke Prabowo masih kuat sekali. Dari mana itu Abang mengambil? Nah, sehingga yang sementara kita tahu penyebab kerusakan bangsa ini selama 10 tahun adalah Joko Widodo. Nah, Joko Widodo, saya menyatakan bahwa ini kesalahan PDIP, tapi PDIP menikmati selama 10 tahun tidak juga sepenuhnya benar. Karena itu pilihan Joko Widodo. Kan kita tahu orang-orang Joko Widodo semua kan yang bukan orang PDIP. PDIP itu dikasih menteri itu menteri ece-ece loh. Menpan. Tapi banyak juga jabatan duta besar, komisaris. Ya, tapi kan bukan menteri SDM, bukan apa. Jadi kita harus baca ini. Jadi saya menyatakan begini. Jokowi mengkudeta PDIP itu 2016. 2016. Pada saat itu dia mengkudeta PDIP dan mengambil alih semua dan seakan-akan dia komandan semua, sehingga saat itu kan 2016 itu dipecatlah menteri-menteri yang bagus, Rizal Ramli, Sudirman Said, Ferry Musliabandan, Anies Baswedan. Itu orang-orang yang aktivis yang memperjuangkan rakyat. Nah, saat itu kasus Papa minta saham apa segala terjadi. Nah, saat itu betul-betul Jokowi udah ngambil alih. Nah, pada saat itu Megawati kan semakin naik menyatakan, kau tuh petugas partai, ya kan, itu kan pernyataan yang terus terjadi. Jadi saya tidak melihat. Nah, yang terakhir, kalau ini kan kalau Megawati tidak mengkat 3 periode, maka terjadi 3 periode. Gitu. Itu satu klaim yang saya secara pribadi selalu membantah. Itu tidak penting untuk dibicarakan. Seolah-olah pintu masuk untuk meyakinkan bahwa Mega penjaga konstitusi. Saya mau yang realistis saja, Pak. Jokowi produk politik PDIP. Sebagai produk barang ini busuk baik itu adalah tanggung jawab moral mereka. Dan tentu proses verifikasi data, latar belakang, histori dan lain-lain dilakukan. Artinya, misal dalam kasus ijazah palsu, siapa yang mendaftar di KPU? Pak, karena dia satu produk. Tapi begini juga, Bang. Saya tidak mau, karena yang bertanggung jawab ini Jokowi loh. Jangan digeser-geser yang lain dulu. Jangan Bung Faisal menggeser ini seakan-akan kesalahan PDIP. Ini kesalahan Jokowi. Tidak, saya mau coba begini. Gitu. Produk ini produsennya PDIP. Paham saya. Kenapa sejak awal kalau produk itu bermasalah tidak ditarik? Misalnya gini, saya mau kasih contoh. Tersedia di sana kekuasaan politik formal yang dimiliki oleh PDIP. Anak dari Ibu Megawati, Puan Maharani sebagai ketua DPR. Kenapa tidak kalau PDIP punya panggilan moral yang sama dengan oposisi,
kenapa tidak menggunakan instrumen DPR untuk memanggil? Nah, Iya kan? Pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam dugaan ijazah palsu. saya justru membaca sekarang di PDIP itu dua kepala. Tidak, saya di sini dulu. Sebentar dulu. Oke. Jangan menggiring kita melepaskan Ya, tanggung jawab Jokowi dong ya. politik formal. Ya, bukan. Bapak Anda seakan-akan menggiring. Tidak. Ini tanggung jawab Megawati. No. Supaya jangan salah. Ini tanggung jawab Jokowi. Gini. Ijazah palsu ini tanggung jawab Jokowi. Jangan salah paham, Bang. Ada jalur hukum yang diperjuangkan. Ya. Tapi ada jalur politik yang juga bisa dilaksanakan. Oke. Misal PDIP, Ibu Megawati dan PDIP lewat Puan Maharani yang pimpin DPR membentuk pansus supaya kasus ini bisa diungkap di jalur. Bang Faisal, itu mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Puan Maharani itu selalu membela Jokowi. Berbeda dengan ibunya. Bagaimana? Jadi di kepala, jadi begini ya. Selalu kalau Megawati bikin pernyataan itu pasti dibantu oleh Puan. Oke. Nah, jadi saya justru curiga pasti orang mengatakan di PDIP ini dua kaki atau main belakang. Itu main yang belakang. saya maksud. Main belakang. Kita nggak tahu. Karena saya terbuka menyatakan yang membela selalu Jokowi adalah Puan Maharani. Itu clear berkali-kali, bukan sekali loh. Nah, Megawati kan yang selalu dekat ke sana. Nah, itu kita apa sebenarnya yang terjadi gitu lah. Apakah PDIP main dua kaki ataukah Puan yang main dua kaki? Kalau menurut Abang sendiri, intuisi Abang? Intuisi saya bahwa memang chemistry Jokowi dengan Puan cocok. Kalkulasi politiknya. Tapi saya sedikit bergeser lagi. Saya pertajam. Ini tidak tendensius. Saya bicara pada kebutuhan satu proses keadilan itu dikonsolidasikan lewat jalur ketatanegaraan. Ada jalur yudikatif, hukum, dan ada jalur politik yang bisa menyelesaikan masalah. Misal kasus Senturi. Prosesnya kan di jalur politik dulu, dibikinlah pansus, pihak-pihak dilibatkan. Kenapa PDIP yang kalau memang dia setuju dengan suara oposisi tidak menggunakan instrumen ini? Kalau dia tidak menggunakan instrumen ini untuk menegakkan prinsip pencarian kebenaran, lantas di mana oposisi bergandeng tangan dengan PDIP untuk menyerang Jokowi? Itu ditanyakan terus itu. Saya biasa komunikasi mereka dan saya tidak pernah mengharap bahwa mereka akan bersama oposisi. Saya tidak pernah berharap. Jangan-jangan mereka justru menggiring isu ini untuk melindungi isu-isu besar, kasus-kasus besar yang tidak menjadi fokus dan perhatian publik. Saya belum membaca. Kelihatannya menurut saya begini. Itu kan siapa? Bekas Ketua Lemhanas Andi Wijayanto. Andi Wijayanto kan sudah menyatakan bahwa memang dia yang mendaftar karena dia yang memeriksa itu, tapi menyatakan tidak memeriksa ijazahnya. Jadi sudah menyatakan demikian bahwa memang dia, tapi apakah apa tidak dia enggak. Dan istilahnya menurut saya sekarang begini, yang terjadi adalah terjadi kelalaian di PDIP mencalonkan orang kalau memang ini ijazahnya palsu itu. Tapi kelalaian ini dari wali kota, gubernur, dan 2 kali periode presiden. Bagaimana bisa disebut lalai, Bang? Mana ada sih yang nggak lalai di partai manapun? Sama aja, Pak. Maksudnya kelalaiannya panjang sekali. Sama juga, partai juga sama. Jadi udahlah. Ini saya sampai muncul sekarang, Bu. Bisa nggak sih negara ini nggak ada partai dulu? Karena sebenarnya partai ini ya hanya legalitas persekongkolan. Melegalkan persekongkolan di antara mereka. Permufakatan jahat. Itu fakta. Saya menangkap prinsip dasar bahwa Bang Said dan kawan-kawan tidak punya kepentingan apapun selain penegakan moral dan perjuangan nilai terhadap kasus ijazah palsu. Ya. Apakah itu proses berhenti di pengadilan rekayasa, apakah ada permainan politik tidak penting. Tapi mengajarkan kepada rakyat, begini kita bernegara, harus menjaga prinsip kejujuran. Dan tawaran tadi dilakukan, bahwa kalau Jokowi melakukan kebohongan yang berakibat kemarahan publik ini, maka kasus selesai. Itu kan poinnya. Nah, jadi kan begini, kemungkinan dua terjadi. Bahwa ijazahnya palsu, asli memang. Asli. Teman-teman tidak sungkan akan minta maaf. Juga minta maaf. Sebaliknya, kalau memang
Itu asli. Jadi kalau asli kawan-kawan juga minta maaf. Tapi kalau Pak Jokowi Palsu, berbesar minta hati, mungkin karena dokumen yang salah di sini, minta maaf juga. Gitu. Momen minta maaf ini pada saat Lebaran atau sebelum Lebaran, Bang? Kalau saya pikir, siapa tahu ini kan saling uji nyali nih. Di sini, Bang, saya dulu negarawan. Nah, jadi makin terbukti abang ini tidak punya tendensi kebencian pada personal ya. Ini kan ujinya. Mungkin juga Pak Jokowi berpikir kalau aku maju terus maka mereka ketakutan. Ternyata enggak. Ya maksudnya itu maju terus aku punya ijazah loh. Ternyata teman-teman enggak. Nah, jadi mungkin dia pikir, nah kalau dia punya asli besok tunjukin selesai. Iya. Tapi kalau dia punya palsu maka dia uji nyali terus. Nah, saya mengingatkan bahwa teman-teman ini menyatakan tadi ya kalau masuk penjara gara-gara kriminalisasi ya pindah tidur lah. Kira-kira ya, udah kayak begitu. Tapi tidak mungkin lah. Polisi juga saya membaca agak hati-hati soal itu. Karena ini masih dalam perdebatan sah dan tidak sah. Dan tadi itu benar. Saya baru mendengar satu sikap yang luar biasa dari Pak Said Didu yang mungkin mewakili kawan-kawan. Kalau ini palsu, jiwa besar Pak Jokowi minta maaf. Ya. Kalaupun memang ini asli, kawan-kawan juga siap. Jadi artinya perdebatan ini penegakan nilai pelajaran untuk kehidupan bernegara. Betul. Kita geser, Bang. Karena ijazah palsu ini kan menyeret banyak orang dan seolah-olah di sana juga berdiri berbagai kepentingan dengan tafsirnya. Tetapi di luar itu, orang mengenal Pak Said Didu dan kawan-kawan sebagai tokoh-tokoh yang kritis, yang juga mengawal kelangsungan pemerintahan Prabowo. Ya. Tadi waktu datang ke studio saya baca, izin Bang, buku yang Abang bawa itu tentang paradoks Indonesia. Ya kan? Ya. Kalau sebenarnya Abang mau apa nih soal buku ini? Jadi begini. Jadi bagaimana sehingga Abang tiba-tiba saya undang bawa buku ini? Apa ini jalan kembali untuk mengkonsolidasi dan mengingatkan Prabowo untuk kembali ke jati diri atau gimana? Jadi ada menarik, Bung ini, Faisal. Malam Kamis, saya mau baca buku ini di perpustakaan rumah saya. Saya ke perpustakaan, buku ini saya nemuin di lantai, jatuh. Terus ada kodok lompat. Di lantai berapa tempat baca? Rumah saya itu lantai 2. Kodok lompat ke dinding. Malam Jumat, Bang? Malam Kamis. Oh, kalau malam Jumat itu bisa jatuhnya horor itu. Saya apa maknanya itu? Saya kan nggak percaya kayak gitu. Kok bisa sih buku ini jatuh? Maka saya tadi juga tanya kenapa Abang bawa buku ini. Nah, karena saya melihat buku ini saya selalu mengingat Prabowo. Nah, Abang juga kan pendukung yang paling terdepan. Nah, dan yang pikiran saya mudah-mudahan buku ini bukan jatuh karena ditendang kodok. Gitu. Jadi apa makna sebenarnya peristiwa itu kemudian Abang bawa buku ini? Nah, saya begini. Apa pesannya? Pesan saya begini. Karena ada kaitan dengan saya mempelajari lagi, karena ada kaitan dengan kunjungan Prabowo ke Solo dan selalu kalau datang ke Solo itu bikin ada apa lagi yang terjadi? Bikin demam itu kawan-kawan. Nah, coba bayangkan, Bung Faisal, saya ini orang birokrat, ada tahu protokoler. Bayangkan di meja duduk itu, Menteri Prabowo di depan Jokowi, istrinya, dan Wapres. Yeah. Dengan gaya duduk sebagai orang yang menerima orang menghadap. Lihat gaya duduk Pak Prabowo, itu maju loh sedikit. Maksudnya gimana itu, Bang? Maju dari kursinya, bukan sandar di... Dia ditegaskan maksudnya gimana kalau dia maju? Agak maju duduknya. Kayak melapor. Ya secara... Ya, kayak orang melapor. Kayak orang melapor kan, kalau anak buah melapor kan duduknya maju. Apa mungkin karena posisi foto salah atau apa? Nah, posisi foto salah bukan. Itu posisi kejadian sebenarnya. Dan saya takutnya memang foto ini disengaja dilepaskan. Karena pasti yang menguasai itu protokol Solo dong, bukan protokol istana dong. Sengaja dirancang sedemikian rupa, sehingga menunjukkan ini Presiden Prabowo bersama kabinetnya menghadap ke Raja Jawa. Atau itu bukan silaturahmi biasa saja? Sensitif, silaturahmi biasa bagi orang biasa. Tapi bagi seorang kepala negara nggak bisa diartikan sebagai silaturahmi biasa. Artinya Abang mau ngomong dulu juga Ibu Mega sama Puan ajak Jokowi menghadap juga gitu. Itu kesalahan fatal. Nah, itu kan kan ada juga kan ada lebih parah lagi, ada Puan
Kemudian orang mengatakan Ratu Ibu Megawati. Ya, betul. Terus kemudian maaf Betul. perbudakan politiknya Jokowi. Ya. Dalam foto ini mirip-mirip. Kalau saya lebih karena ada wapres di depannya. Tapi bukankah abang juga mengenal Pak Prabowo itu orangnya legowo, rendah hati? Saya paham. Tapi Bapak Kepala Negara itu melukai hati saya sebagai rakyat. Presiden atau saya. juga mungkin Bang, Hah? satu sisi dilihat ya Prabowo ingin menunjukkan ini loh, orang sudah mantan presiden tapi masih mau ambisi berkuasa. Mungkin pesan itu juga. Ya, jadi saya sih membacanya bahwa supaya rakyat lihat ini. Orang ini sudah mantan di Solo jadi, tapi masih. Saya membaca begini. Ini kan ada dua protokol loh yang terjadi di situ. Protokol rumahnya Jokowi dan protokol istana loh yang mengatur. Jadi saya menyatakan protokol istana pun kalah. Karena tidak mungkin secara protokol istana itu mengizinkan presiden kelihatan menghadap ke wapres. Idealnya kayak seperti apa? Harusnya di samping Prabowo dong. Mendampingi. Yes. Bukan di depan. Nah, ini kan menunjukkan menghadap ke keluarga, bukan menghadap karena didampingi juga oleh mantan ibu negara. Nah, terus jadi gaya Prabowo duduk maju sedikit dengan tangan di atas 3 keluarga itu, ya, Jokowi sama Permaisuri dan Gibran. Gitu kan. Nah, kalau silaturahmi biasa, kan Pak Prabowo pas keluar menyatakan saya melaporkan hasil kunjungan saya keluar dari menyampaikan. Nah, kan lucu. Nah, maksud saya begini. Lepas dari saya. Tapi itu terjadi sesudah Pak Jokowi melakukan pidato di PSI. Besoknya kan, Bapak? Besoknya. Kemudian ada faktor psikologi di mana Pak Prabowo dinilai pidatonya juga agak hati-hati juga. Mungkin karena pengaruh pertemuan di tengah itu. Mungkin juga kita nggak tahu apa sebenarnya. Tapi beginilah. Ini menunjukkan benar Bung Faisal tadi menyatakan Pak Prabowo menunjukkan memang orang ini masih mau terus berkuasa. Iya, tadi saya ulang ya Bang. Untuk melanjutkan cerita Abang, bahwa sebelumnya kan Pak Jokowi pidato berapi-api dengan modal 2,8% atau 3,8%. PSI saya akan all out, powerful kan? Itu malam. Iya. Besoknya Pak Prabowo datang, menemui dan Abang mempersoalkan posisi dulu. Iya. Nah, kemudian malamnya Prabowo berpidato, dilihat agak lebih solo dari Pak Jokowi. Ini gimana? Kira-kira gitu Bang? Iya. Nah, jadi kita nggak tahu. Jadi begini dia. Tadi kembali ke buku ini. Oke. Buku ini saya membaca terus bahwa sebenarnya inilah buku perjuangan Prabowo selama 20 tahun sampai 2019. Apa poin-poin yang jadi di sini kalau kita baca ini istilah saya paradoks Indonesia ini gelap gulita. Indonesia gelap gulita. Ditulis oleh Prabowo di dalam buku. Enggak ditulis. Gambaran Indonesia gelap gulita karena. Jadi sebelum Prabowo berkuasa itu sudah memperkenalkan situasi Indonesia jauh lebih gelap. Nah, dari apa yang didefinisikan hari ini. Tapi sebenarnya dia ada solusinya. Itulah terang, lampu terang yang. Salah satu apa Bang solusi? Banyak sekali. Jadi maksud saya contoh begini ya. Udahlah, kembalikanlah kan begini, kesimpulan buku ini kan sederhana dia, hanya 2 menyatakan. Ekonomi dikuasai pemodal besar. Politik dikuasai pemodal besar. Hukum dikuasai pemodal besar. Semua dikuasai pemodal besar. Itu kan diinikan oleh Prabowo. Nah, ini harus dikembalikan ekonomi kepada rakyat. Clear sekali itu ininya. Kembalikan kepada rakyat dengan berbagai cara yang dimukakan di sini. Dalam 9 bulan ini ada upaya itu. Nah, yang kedua dinyatakan demokrasi juga dikuasai oleh pemodal besar. Jadi beliau paham betul bahwa Indonesia saat dia masuk untuk membuat terang kembali Indonesia yang akumulasinya bukan kesalahan. Akumulasinya itu terjadi gelap gulita sebenarnya. Yeah. Nah, dia mau bikin terang dengan kuncinya kembalikan ekonomi ke rakyat, kembalikan politik ke rakyat. Itu intinya dia. Nah, sekarang dia berjuang 20 tahun seperti itu, sepertinya nggak kuat, kalah terus. Akhirnya mencoba berkompromi dengan cara oligarki, bersama oligarki. Nah, yang selama ini dipakai oleh Jokowi. Nah, pertanyaan saya,
dia menyatakan di sini bahwa musuhnya itu korupsi dan oligarki. Clear banget. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah Prabowo masih memakai buku ini untuk sebagai pemikiran? Nah, ataukah karena yang menyebabkan menang 2024 adalah karena mencoba memaklumi dengan gaya Solo dia menang, maka dia akan melanjutkan juga cara Solo. Itu kan pertanyaan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Pak Prabowo masih pegang ini sebagai pemikiran, ataukah dia sudah mengganti dengan buku kodok? Nah, buku kodok sehingga, nah, tapi dari saya melihat langkah-langkahnya masih di persimpangan jalan saya. Kenapa? Dia selalu menceritakan tidak ada jalan lain di Indonesia untuk memperbaiki Indonesia adalah membersihkan korupsi. Jalan revolusi itu. Tidak ada jalan lain sama sekali kecuali itu. Nah, tapi faktanya pada saat mengangkat pejabat, jalan kompromi. Okay. Kompromi. Jadi, nah, ini yang membuat pertanyaan sangat besar. Mengangkat komisaris BUMN juga sama, mengangkat apapun pejabat apapun sama gitu. Nah, tidak ada kriteria sama sekali integritas, kompetensi, nasionalisme, patriotisme itu dibuang begitu saja. Nah, saya kasih contoh aja lah. Dia menyatakan begini bahwa sumber daya alam kita habis karena dibagi-bagi ke asing. Itu ulang-ulang dikatakan. Diulang-ulang terus. Nah, tapi faktanya menteri yang diangkat adalah menteri yang membagi-bagi ke asing, bukan mencari yang punya integritas. Jadi antara buku ini dengan fakta itu masih belum terjadi. Nah, ada kemajuan di korupsi, ada kemajuan di pemberantasan korupsi. Kita tunggulah bahwa contoh Reza Khalid tersentuh, ya kan. Terus ada kemajuan di pengembalian sumber daya alam. Kelapa sawit. Ya, kelapa sawit diambil alih. Yang pada saat Joko Widodo dulu ketemu 3,3 juta hektar, kompromi yang mau dimainkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan supaya ketua Satgas adalah memutihkan, bernegosiasi. Prabowo menyatakan tidak, kita harus ambil alih. Nah, itu ada kemajuan lah seperti itu. Nah, saya dapat informasi juga dia sangat keras terhadap pelaku korupsi. Tapi kita tunggu saja. Kalau itu terjadi, maka berarti mudah-mudahan di permukaan membaik, saya akan melanjutkan, tapi di bawah tanah dia melakukan meng-cut off kebijakan-kebijakan yang salah. Nah, saya tidak tahu. Nah, orang menyatakan sampai kapan sebenarnya? Kalau ada kemajuan kita syukuri, tapi memang tapi lumayan. Kemarin kunjungan ke Solo tuh tidak ada pernyataan yang terlalu yang hanya basa-basi aja. Nah, hanya foto saja, tapi pernyataan tidak keluar lagi. Hidup Jokowi, saya ada tim Jokowi apa segala gitu. Tapi sekarang problemnya adalah karena begini, yang menarik nih Bung Faisal nih. Ini kan pemerintahan Prabowo. Tapi oposisinya tuh ke Jokowi. Tidak ada loh oposisi ke Prabowo. Kenapa bisa begitu? Nah, karena begini, yang oposisi sekarang ini memang pendukung Jokowi, Prabowo. Yang di luar sekarang ini memang itu pendukung Prabowo 24 karat sebenarnya. Nah, tapi anti Jokowi. Nah, sehingga oposisi sekarang memang tetap oposisinya ke Jokowi. Nah, sehingga kalau kelihatan Pak Prabowo menjauh, nah kan hampir 3 bulan nggak ketemu kan, oposisi kan oke. Tapi pada saat datang ke Solo, oposisi naik lagi. Jadi Pak Prabowo harus menyadari bahwa oposisi sekarang ini bukan oposisi ke Pak Prabowo. Nah, jadi saya berharap Pak Prabowo janganlah memusuhi oposisi, karena oposisi ini bukan ke Pak Prabowo loh. Nah, seperti menyatakan Indonesia sponsor demo Indonesia Gelap oleh koruptor. Padahal gini, kan teman-teman tuh Indonesia Gelap tuh menyatakan yang membuat gelap ini Jokowi. Tolonglah Pak Prabowo bikin terang. Itu kan pesan mereka gitu loh. Jadi sebenarnya oposisi
bukan Pak Prabowo penyebab Indonesia gelap. Yang menyebabkan Indonesia gelap itu adalah Jokowi. Dan tolonglah Pak Prabowo terangkan. Tapi kalau berangkat dari pertentangan keras yang keras ini menurut saya soal ijazah palsu, di sana ada ruang untuk saling memaafkan. Artinya dengan jiwa besar. Ya, ya. Baik kubu oposisi maupun Pak Jokowi. Kenapa di ujung pendekatan pemerintahan kompromi ini tidak ada juga upaya rekonsiliasi? Hanya kita lupakan aja Jokowi dan lain-lain lah, kita bagaimana fokus mendukung pemerintah mempercepat apa yang menjadi keinginan dari cita-cita Pak Prabowo. Karena mereka begini. Atau mungkin tersumbatnya komunikasi oposisi dan kekuasaan. Saya melihat begini. Jadi begini. Kan awalnya tidak terlalu ribut lagi, tahu muncul Twitter dari kader PSI yang menyatakan saya ngambil foto di di lemari Jokowi ijazah asli. Jadi menurut saya justru dari sana terlalu reaktif untuk melawan ini. Nah, terus datang Pak Jokowi melaporkan mereka gitu kan. Nah, turun semua mereka nah, kita lihatlah Ramson itu Siamnipar itu betul-betul turun, Roy Suryo turun, Tifa turun. Jadi maksud saya begini. Saya katakan tadi, ini ceritanya masih uji nyali ini. Ini ngalah nggak orang ini? Ternyata enggak. Nah, yang saya takut ujungnya itulah. Ujungnya kan hanya dua. Palsu atau asli. Ya kan? Kalau palsu, Jokowi minta maaf. Kalau asli, teman-teman minta maaf. Nggak ada lagi jalan mundur. Berarti ini satu jebakan juga. Artinya berarti 9 bulan atau 1 tahun ijazah palsu itu soal maaf tidak maaf saja. Ya. Ya kan? Ya. Jadi kita main-main dengan waktu hampir 1 tahun. Kalau dari sisi manajemen konsolidasi demokrasi, andai, ini menurut saya, kawan-kawan oposisi ini termasuk saya, ya kita satu prinsip saja dorong Pak Prabowo untuk mempercepat langkah-langkah penegakan hukum, terus mengevaluasi kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Barangkali itu jauh lebih bagus, atau masih terus bertahan dengan... Saya melihat begini. Kalau Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia sudah menjadi presiden mandiri, kemungkinan tekanan ke Jokowi berkurang. Yang problem adalah Pak Prabowo, ini begini, lihatlah. Kalau Pak Prabowo akrab lagi Jokowi, tekanan oposisi tinggi lagi. Oposisi tinggi. Jadi maksudnya Pak Prabowo tuh kembali aja ke buku ini. Oke, itu maksud abang itu. Jalan tengah kembali ke jati diri, semangat spirit lalu kan. Betul. Ada produk yang mungkin ini menjadi peta jalan untuk mengakhiri dinamika yang tidak perlu ini. Jadi, tapi mungkin nggak? Karena komprominya terlalu sepertinya kental. Bung Faisal, kita harus bedah buku ini untuk mengingatkan beliau. Saya siap kalau abang kita bedah buku minta ini pemikiran beliau. Karena begini, saya mendukung Pak Prabowo setelah membaca buku ini. Oh, ini oke. Ini oke. Ini bangsa ini kita butuh. Nah, disitulah saya setelah baca ini menyatakan otak Pak Prabowo adalah ultranasionalis. Kepalanya ultranasionalis. Cuma hatinya terlalu pemaaf. Mungkin negarawan. Enggak juga. Negarawan tuh, nah, pemaaf itu memang harusnya didukung oleh sistem yang baik. Sistem penegakan hukum yang baik, maka yang menyingkirkan orang itu bukan dia, tapi sistem. Nah, problemnya beliau hampir setahun belum membangun sistem. Tapi kalau kita bandingkan sebentar, sedikit saya tambahkan. Kalau kita bandingkan dengan presiden misal Brazil, Lula da Silva, itu juga kan progresif, revolusioner. Tapi faktanya setelah masuk kepada sistem pemerintahan juga ada sedikit kompromi di sana. Tidak ada kompromi itu dalam artian bahwa saya katakan begini. Kompromi itu orang yang suka kompromi maka sistem yang diperbaiki. Saya kasih contoh begini. Pada saat Habibie jadi untuk tidak menyatakan seakan-akan anti Pak Harto, maka sistem diperbaiki. Ya kan? Sistem diperbaiki, maka terjadi. Nah, beginilah. Tapi Habibie mengakomodir 40% dari kekuatan Orde Baru pada saat itu. Nah, itu tapi sistem dia perbaiki. Nah, karena tidak ada pilihan orang lain saat asal membuat pemilu ya. Iya, itu tidak ada. Kan begini, tidak juga. Kita juga beginilah. Bagi yang tidak paham, tidak mengalami Pak Harto, kita harus mulai.
Kalau Pak Harto berniat kotor, tidak mungkin mengangkat Mar'i Muhammad jadi Menteri Keuangan. Tidak mungkin mengangkat M. Yusuf jadi Kepala BPK. Tidak mungkin mengangkat Baharudin Lopa sebagai Jaksa Agung. Tidak, ya. Jadi maksudnya, kita lihatlah. Menteri-menteri beliau, Sumarlin, kurang berkuasa apa. Tapi apakah dia, Subroto, Emil Salim masih hidup sekarang? Jadi maksud saya, contoh-contoh bahwa menempatkan orang baik itu akan memperbaiki sistem. Jadi maksud saya begini. Nah, yang kita belum lihat Pak Prabowo itulah mengangkat orang baik sesuai dengan bukunya. Kan di buku ini dia tulis begini. Dia mencontohkan Pendawa dan Kurawa. Bilang Jawa. Pandawa dia bilang di Indonesia itu hanya sedikit Pandawa orang baik. Dan tiap saat dihabisi oleh Kurawa. Kurawa ini orang jahat. Nah, jadi, ada lagi katanya orang Jawa misalnya ada namanya Karna. Karna itu tukang adu domba kiri kanan. Nah, adu domba kiri kanan. Nah, Pak Prabowo menyatakan di dalam bukunya. Nah sekarang orang yang Pandawa itu lagi ada di luar. Dan itulah menjadi dikriminalisasi sekarang gitu. Nah, Pandawa ini yang dia bilang itu harus selamatkan. Jadi maksud saya Pak Prabowo tahu bahwa untuk menyelamatkan negeri ini butuh orang baik Pandawa. Dan saya bukan orang Jawa jadi nggak paham. Saya nyaris tidak mau membaca buku Pak Prabowo Subianto. Karena saya masih mengkonfirmasi dulu apakah itu buah pikiran otentik atau hasil copy paste dari tim kerja, tim editorial. Karena saya belum tahu apakah itu murni tulisan karya Pak Prabowo atau tim redaksi, saya belum mau baca. Cuma saya lihat begini, Prabowo konsisten sebagai tokoh oposisi sejak dia dipecat, keluar dari militer, ya kan? Dia konsisten menggunakan ruang demokrasi dan mengambil kekuasaan secara damai. Konsistensi ini menempatkan tokoh oposisi yang dalam kurun waktu yang panjang, 27 tahun. Sementara yang menyerang atau kita anggap sebagai pengawas kebijakan publik hari ini, mereka yang baru beroposisi. Misal Abang kan pernah juga berkuasa lama dan kawan-kawan purnawirawan. Nah, di mana sebenarnya hal ideal yang harus ditawarkan sebagai kepemimpinan yang dianggap ideal, dianggap fundamental? Karena semua hari ini berangkat sebagai oposisi kasuistis. Misal ijazah palsu, kemudian Abang mengatakan kalau Jokowi terbukti bersalah minta maaf, maka selesai. Berarti ini taktis. Kalau bicara kebijakan dengan satu buku ini juga tidak bisa. Karena ada problem konstitusi, warisan masa lalu pemerintahan sebelumnya. Dan kawan-kawan ini kan sebagian besar mantan pejabat juga, komisaris, mantan menteri, mantan purnawirawan yang berpartisipasi dalam jalur kritis. Saya mau nanya lebih serius. Apakah ada satu kajian yang bisa disodorkan bahwa perlukah hari demi hari sibuk dengan permainan Jokowi yang ijazah palsu ini, saya sebut ini Jokowi, atau mendorong satu transformasi secara konsisten untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Prabowo? Jadi jangan dianggap bahwa Jokowi itu ijazah palsu itu hanya karena serangan Jokowi yang terlalu kuat. Kalau saya mungkin agak berbeda, izin Abang. Saya menganggap isu ini dimainkan oleh Jokowi. Ombaknya besar dan beliau berselancar. Karena saya juga menghitung sejak isu ijazah palsu itu dimunculkan, Jokowi makin mantap untuk menyiapkan partai politik, mengirim pesan menyiapkan Gibran sebagai calon 2029. Sementara di pihak oposisi, kita ini dan kawan-kawan yang sebagian besar belum menemukan kepastian penegakan hukum. Tersumbatnya jalur politik yang dikendalikan oleh PDIP juga tidak jalan. Maka saya menduga ini permainan Jokowi untuk 2029. Kalau ujungnya tidak terjadi penegakan hukum, berarti citra pemerintah ini akan hancur. Banyak yang berpendapat demikian. Saya tambah sedikit mungkin, karena saya coba sodorkan fakta. Misal kita mengambil kasus Senturi. Penegakan hukum tidak sampai ke inti masalah. Apa yang terjadi? Citra Presiden SBY pada saat itu hancur dan Partai Demokrat terjun bebas. Jangan-jangan kalau kasus ini kebuntuan juga, maka citra pemerintah hancur akan menyeret citra perusakan citra terhadap Gerindra.
Mungkin ini yang dimainkan oleh Jokowi. Kalau ijazah palsu ini tidak terjadi akumulasi kekecewaan publik. Bagaimana menurut Anda? Jadi saya belum begini. Saya hampir tiap hari dengan mereka-mereka. Jadi sebenarnya hanya ingin bahwa Prabowo itu menormalkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Dan yang dianggap racunnya adalah Joko Widodo. Dianggap racun daripada hambatan Presiden Prabowo menormalkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang berprinsip pada keadilan, profesionalisme, integritas dan lain-lain. Itu yang jadi orang-orang yang sekolah ya itu dan dipakai. Nah, itu sebenarnya intinya. Jadi kalau Pak Prabowo kembali kepada itu sebenarnya ini mengecil. Jadi saya kalau ditanya, kalau ijazahnya palsu, apa yang dampaknya terhadap negara? Kalau ijazahnya asli, apa dampaknya pada negara? Saya menyatakan, hanya ingin menunjukkan janganlah mencoba-coba mencurangkan. Anda dia akan ditawur oleh rakyat. Itu aja yang saya secara pribadi ingin, bahwa jangan kau membohongi rakyat. Tapi izinkan Bang, kalau seandainya kita diajak untuk nonton film atau nonton bola lah, kita udah tahu wasitnya tidak berpihak dan film ujungnya atau bola ujungnya si Anu yang menang. Nah, buat apa kita nonton lagi? Nggak begini. Artinya kalau kita udah tahu ini kasus tidak akan masuk ke pengadilan. Nah, karena banyak menyeret orang-orang di dalam lingkar kekuasaan. Nah, saya berpikir sebaliknya. Kita tadi di awal kan, kalau itu terjadi, kekecewaan publik ini mengarah kepada saya berpikir sebaliknya. Siapa tuh orang-orang tertipu ini memang kurang ajar penipu. Maka dia bersatu, memang kau kurang ajar. Kalau Bung Faisal tadi berpikir sebaliknya, orang ini bersatu untuk memaklumi kami. Justru saya kebalik. Karena arah-arah ke sana. Kok ini bangsa ini dirusak oleh satu keluarga ini. Kenapa kita harus melindungi dia? Nih, itu yang kan suara itu kita terus dengungkan dan kawan-kawan oposisi dengungkan. Tapi lagi-lagi Pak Prabowo menciptakan jalan di mana kompromi. Dia berusaha mengatakan, yang saya tangkap, Jokowi dengan modal 2,8% saja saya rangkul. Apalagi oposisi yang begitu besar dukungannya pada Pilpres kan. Artinya cuma saya melihat oposisi dan Presiden Prabowo ini belum menemukan jembatan komunikasi. Misal Prabowo 4 bulan lalu mengatakan, saya bersedia berdialog dengan para tokoh-tokoh yang dianggap sebagai bagian dari sahabat mereka di masa lalu. Nah, undangan ini gimana nih? Dia kenapa tidak jalan? Apakah ada di lingkar kekuasaan yang tidak ingin sinergi antara kawan-kawan kritis dengan Pak Prabowo, atau ini permainan Jokowi? Apakah semua ini sudah dikaji secara lebih mendalam? Kalau kita sih begini ya, kita di oposisi ini apa ya? Tidak, ya intinya beginilah. Kita tahu kemandirian dinamika politik seperti itu tidak terlalu menjadi pemikiran, karena bagi kita ya Pak Prabowo ketemu kita apa tidak ketemu biasa aja. Yang paling penting bahwa Pak Prabowo memperbaikilah yang sudah dirusak oleh Jokowi. Kasih aja tanda-tanda. Saya akan menyatakan, kan tuntutan oposisi kan sebenarnya sederhana, sangat sederhana. Berantaslah korupsi, utamakan profesional, janganlah hanya karena menjilat tukang maki-maki. Cobalah, nggak apa-apa kita menyebutkan nama. Coba baca Twitternya Raja Juli, Menteri Kehutanan, gimana memaki-makinya Prabowo, Samara, sama dengan Fufu Fafa, siapa jubir presiden. Nah, sementara oposisi yang tidak pernah meninggalkan Prabowo, dia pindah itu hanya karena tidak mau bergabung sama Jokowi. Gibran. Nah, terus sementara ini yang jadikan musuh, malah ya ya udahlah kalian enggak. Nah, itu yang kita menyatakan tanda-tanda Pak Prabowo meninggalkan bukunya gitu loh. Nah, itu yang jadi kenapa Abang yakin kalau Pak Prabowo menegakkan
tulisan-tulisan paradoks Indonesia ini dia akan kembali lebih ideal. Pikiran saya sepertinya ini kita harus ingatkan terus. Nah, yang problem sekarang dari dalam itu menyatakan sabar, ini strategi. Kalau bisa saya berbeda sama Abang, kita bernegara tidak dirujuk oleh buku. Kita bernegara merujuk pada ideologi Pancasila dan konstitusi. Kenapa Abang tidak mengatakan tujuan bernegara ini untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran? Ini ada dalam buku ini. Ada dalam buku ini. Dikembalikan saja kepada semangat konstitusi. Tapi, sehingga dia menjadi netral. Enggak, ini lebih... Karena kalau bicara buku saya pribadi ya Bang ya. Enggak. Saya mesti tahu dulu apakah ini ditulis oleh Pak Prabowo atau tim redaksi. Itu terlalu tinggi. Sama aja menyatakan mari kita, kalau Allah sudah menyatakan kun fayakun terjadi. Itu terlalu tinggi. Enggak, maksud saya gini. Saya dukung Abang ini, saya dukung Abang soal buku ini. Cuma kalau saya pribadi, Abang bilang soal kita kembali ke paradoks Indonesia, kita yakinkan Prabowo ke sana. Saya mau bilang sama Abang, saya nggak baca. Kenapa? Saya masih ragu apakah ini buah karya tulisan Pak Prabowo atau tim redaksi, tim editorial. Pak, penyimpangan daripada konstitusi kita Undang-Undang 45 karena tidak ditafsirkan. Saya kasih contoh aja, Bung. Bumi pasal 33. 33. Bumi dan air dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke? Ada 3 kata kunci di sini yang ditafsirkan secara politik. 1, dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai negara, dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran. Kalau Anda tidak memperinci ini, maka Anda bisa menggunakan kata-kata ini untuk kepentingan politik Anda. Oke? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menguasai hajat hidup orang banyak. Menguasai hajat hidup aqua itu menguasai air mineral itu menguasai hajat hidup orang banyak loh. Mie instan itu menguasai hajat hidup orang banyak loh. Oke? Nah, dikuasai nggak oleh negara. Ya, kesimpulan Abang? Nah, maksud saya, memang harus turun ke bawah apa maksud kata-kata ini. Jadi kalau Anda naikkan ke atas, itu tafsiran politiknya Tidak, terlalu. saya mungkin begini. Kenapa tidak menggunakan kekuatan, pikiran, kesadaran moral Abang dan kawan-kawan sebagai rujukan mendorong Pak Prabowo kepada hal-hal yang idealis? Karena tadi kan berangkat Abang bilang, kami ingin menegakkan konstitusi, kami ingin menegakkan moral. Kenapa modal itu tidak dipakai untuk meyakinkan? Kita pakai itu, nasionalisme, patriotisme yang dia pakai. Tapi begini, dalam kebijakan publik, maka dia harus menunjukkan, tambang-tambang kembalikan dong. Itu kan real. Nah, di sini dia tulis. Rinci. Itu bank-bank jangan hanya konglomerat dong. Tapi saya mau tanya Abang yakin begitu kentalnya hubungan Jokowi dengan Prabowo, akan ada jalan kembali pada jati diri Pak Prabowo yang sebenarnya? Saya mencoba, karena dia tulis di sini, di penulis adalah Prabowo. Kalau Pak Prabowo bukan menulis, maka lebih berbahaya dong dari Jokowi. Ya kan? Artinya, orang bukan pemikiran dia, tapi dia tulis, penulisnya kayak nawacita gitu. Nah, ini kan ditulis nih. Penulis Prabowo Subianto. Artinya, jadi murni buah karya seorang yang punya perlindungan kontemplasi. Walaupun di sini pertimbangannya adalah Burhanuddin Abdullah, tapi ditulis. Nah, kalau Pak Jokowi dikatakan berbohong dengan mulut, kalau ini bukan pemikirnya Prabowo berbohong dengan buku, saya tidak berharap itu yang terjadi. Tapi pertanyaannya bagus. Nah, karena begini, kalau kita sebagai penulis... Karena saya lebih membaca kuatnya energi pencerahan Abang itu. Kenapa itu tidak dijadikan? Apalagi pengalaman kan dalam tata kelola negara. Pak Prabowo kan 5 tahun menteri. Abang 30 tahun lebih. Kalangan purnawirawan, kalangan mantan menteri, di kalangan oposisi ini kan mengerti soal negara. Kenapa pengalaman itu tidak diakumulasikan? Jadi saya beginilah, saya ingin menggambarkan ini. Karena gini Bang, karena sudah banyak datang mengatakan ini loh paradoks Indonesia gaya, tapi tidak didengar juga. Nah, itulah. Atau mungkin Pak Prabowo itu mau melakukan satu lompatan konsolidasi di luar apa yang pernah dia ucap. Dia tulis. Pertanyaannya begini. Kalau Pak Prabowo memang menulis buku ini, artinya di kepalanya ini dong. Ataukah dia menulis buku ini tidak kuat melawan realitas Jokowi? Karena begini, yang ditulis Prabowo ini adalah betul-betul
antitesa dari apa yang dilakukan Jokowi. Antitesanya. Jadi mungkin juga Pak Prabowo sekarang di persimpangan jalan antara kata melanjutkan dengan buku paradoks Indonesia. Di persimpangan jalan. Nah, saya ingin melihat ini. Jadi, sehingga apakah terbuka dia menunjukkan bahwa saya melanjutkan, tapi begini, banyak hal yang dia tidak lanjutkan. Contohlah, IKN dia tidak lanjutkan. Berbagai PSN, proyek strategis nasional dia tidak lanjutkan. Infrastruktur yang merugikan itu juga tidak dilanjutkan. Artinya, dia praktekkan. Nah, di sini jelas-jelas dia ditulis itu tentang penyelesaian koperasi. Ya. Nah, dia juga jalankan. Jadi saya lagi tiap saat membaca ini. Artinya Bang Saidido ini percaya Pak Prabowo akan melaksanakan apa yang dia tulis di buku ini. Sebagian. Saya menjadikan buku ini recek apakah dia melaksanakan. Oh. Dan saya merecek yang dia belum melaksanakan adalah penyusunan tim yang jauh sekali dari yang dia tulis. Berarti nanti tadi Pak Saidido bilang kita akan beda. Ya. Dengan senang hati kita di Sinkos akan mengakomodir itu. Tapi kita bergeser sedikit Bang. Nah. Suara oposisi ini kuat sekali untuk sebuah gerakan perubahan dan berharap pada Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi menempatkan Jokowi sebagai gangguan utama. Ada nggak cara lain lagi untuk efisiensi gerakan ini? Misal mengkonsolidasikan elit-elit partai dalam rangka memperkuat langkah-langkah kebijakan Pak Prabowo yang mendukung rakyat. Ada gagasan? Saya tidak tahu, tapi saya begini. Kalau saya disuruh ketemu orang politik, apalagi datang DPR, saya tidak bisa sama sekali. Tapi presiden itu kan produk politik juga. Saya paham, tapi saya nggak mau oposisi ini hanya dijadikan dagangan oleh mereka. Tidak. Kita hidup bernegara kan ada pendekatan politik formal. Ya, paham. Kedekatan oposisi dengan Ibu Megawati misalnya, dengan PDIP. Kenapa itu tidak digunakan untuk melakukan konsolidasi partai-partai di parlemen? Satu sikap bersama Prabowo. Kita dorong langkah-langkah penuntasan masalah secara konkret. Sehingga Jokowi dengan sendirinya menjadi variabel yang tidak penting. Cuma 2,8%. Jadi, nah ini inti ini. Ini kan partai politik juga tidak menganggap oposisi ini sebagai sesuatu yang perlu itu. Bahaya berarti. Ya, Oposisi di tengah. Nah kita kan beginilah. Yang paling menarik itu adalah gerakan mahasiswa yang perlu kita bahas juga. Gerakan mahasiswa selalu tidak pernah mau bergabung dengan oposisi karena merasa itu ditunggangi untuk kepentingan politik. Dia nggak sadar bahwa dengan menuduh oposisi ditunggangi, maka sebenarnya dia sudah ditunggangi. Tapi sekarang kan semua pihak mengatakan tidak ada oposisi, yang ada kelompok kritis. Karena oposisi merujuk kepada ruang demokrasi di mana harus ada keterwakilan partai yang punya sikap politik berbeda. Nah, kalau ini kelompok kritis, maksud saya rakyat ini kan juga membesarkan partai politik. Banyak partai bergabung di lingkar kekuasaan Pak Prabowo. Kenapa itu tidak dimaksimal? Nah, saya untuk melawan apa yang oleh Pak Prabowo mengatakan kita harus bangkit pasal 33. Kenapa tidak dikonsolidasikan? Jadi lebih ini lagi sebenarnya tulis Pak Prabowo di sini bahwa politik harus diselamatkan. Jadi yang kita tunggu dari Pak Prabowo sebenarnya politik harus diselamatkan dari oligarki. Ini kan yang dia tulis. Artinya kemungkinan di ujungnya terjadi sinergi antar kelompok rakyat yang menghendaki perubahan dengan Pak Prabowo melakukan revolusi. Betul, melakukan perubahan sistem secara fundamental. Secara fundamental. Bagaimana caranya? Nah, saya begini, kan begini yang berkembang itu kan kembali pemikiran kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, gitu kan. Nah, kalau menurut saya kalau Pak Prabowo memang udah merasa kuat, kembalikan dulu itu baru revisi lagi, amandemen lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Karena terus terang kalau memakai sistem yang sekarang ini itu nggak mungkin kita. Artinya Pak Saidido dan kawan-kawan kelompok kritis setuju kalau misal DPRD kembali dipilih oleh Bupati, Gubernur dipilih oleh DPRD, pemilihan presiden secara langsung dikembalikan ke MPR, kan kembali ke konstitusi. Saya melihat Undang-Undang 45. Saya ini itu salah satu clue yang disetujui. Saya Pak Faisal, saya tuh penulis garis-garis besar haluan negara di umur 28 tahun. Dan itu betul-betul ada 3 kata kenapa tidak liar tuh pembangunan.
Ada kata kata ditujukan, diarahkan, melalui. Nah, kalau ditujukan itu rencana 25 tahun ke depan. Diarahkan tuh 5 tahun, melalui itu 1 tahunan APBN. Tidak pernah ada sama sekali keluar perencanaan pembangunan di luar kalimat-kalimat ini. Nah, saya bermimpi itu kembali lagi supaya Salah satu itu. Okay. Bahwa kita harus punya garis-garis belahan luar negara yang tidak sehingga negara ini tidak menjadi selera dari pribadi pemimpin. Ini kan repotnya selera pribadi pemimpin. Nah, itu saya sih kalau ditanya kembali itu oke aja kan begini. Saya ngalami betul. Saya dulu tuh Pak Habibie ketua harian Dewan Pembina Golkar. Yang menentukan siapa saja anggota DPR MPR. Anggota DPR MPR, utusan golongan dan lain-lain. Saya tukang ketiknya. Dan kita tabulasi. Siapa wakil petani, siapa wakil koperasi, siapa wakil ini. Ditabulasi. Setelah itu orang Batak berapa, orang Sulawesi berapa, yang Islam berapa, semua proporsional. Dan itu dinaikkan ke atas. Akhirnya itu kan ada wakil semua. Nah, sekarang siapa yang punya uang? Nah, kalau ini terjadi, maka pada saat itu kan ketemu anggota-anggota DPR MPR di orang-orang berkualitas. Bung Faisal, kalau lihat saya 96, saya tuh badan pekerja MPR, Ma'ruf Amin tuh di bawah saya. Nah, karena memang yang dilihat saat itu adalah kemampuan intelektual yang umur saya 34 tahun saat itu. Tapi karena saya punya kemampuan yang, nah itu yang saya mimpikan kembali bahwa orang-orang yang punya kemampuan lah yang dapat percaya. Nah, itu kebetulan normal. Jadi saya jalan untuk mewujudkan itu ya, secara praktis gimana, Bang? Saya bilang memang Pak Prabowo menulis di sini bagaimana cara agar politik uang tuh diinikan. Apakah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau diperketat di pemilihan? Tapi pemilihan masih berat saja. Tidak, mungkin kita lebih fokus kalau merujuk kepada daya dukung Abang terhadap Prabowo di sana. Prabowo meletakkan 3 masalah mendasar. Kebangkitan energi, ketahanan pangan, dan persatuan nasional. Ya. Mungkin dari pintu masuk itu apa yang bisa Abang maknai? Saya melihat gini, di sini dia tulis, dan itu dia dijalankan. Nah, yang problem adalah pada operasionalnya. Pada operasional kemampuan perhitungan teknis. Nah, Abang latar belakang birokrasi punya pengalaman. Saya begini, contoh aja lah. Memakai seperti begini. Makan gratis perlu, tapi itu bukan sesuatu yang dituntaskan makan bergizi gratis perlu. Saya contoh begini. Ternyata mereka membangkitkan ekonomi. Bagaimana Anda menyatakan membangkitkan ekonomi dengan memakai sistem kontrak? Kan itu akhirnya pajak, keuntungan, mereka kesedot ke atas lagi kan. Kalau umpamanya makan gratis ini dikasih saja uang kepada kantin sekolah, ya itu betul turun ke rakyat. Nah, ini karena orang yang tidak berpengalaman disuruh melaksanakan dan laporannya baik. Nah, itu ratusan triliun loh uang. Sudah berapa triliun itu? Uang ke sana 146 triliun sekarang. Nah, jadi kalau untuk biaya Polri itu berapa triliun? Hah? Untuk dana untuk Polri, kepolisian. 200 itu 150-an juga. Per tahun? Ya. Kalau makan siang bergizi ini berapa triliun? Udah 140, akan menuju 400. Jangan-jangan ini instrumen dalam rangka penciptaan situasi keamanan? Yang problem adalah pelaksananya karena memang sangat rumit. Mungkin kita lihat di balik maksud. Kekhawatiran Prabowo apabila kebijakan-kebijakannya keras terhadap oligarki. Kemudian tidak diikuti dengan langkah penyesuaian terhadap kondisi lapangan masyarakat, maka situasi masyarakat ini bisa dipakai oleh oligarki melawan pemerintah. Maka instrumen ini dipakai, makan bergizi gratis. Nah, problemnya untuk meredam. Iya. Kalau ada kalkulasi di situ. Kenapa saya nggak dipilah-pilah aja? Kenapa diberlakukan semua? Dan beliau nulis di sini memang
Jadi saya mengecek sekarang apa-apa yang dilakukan koperasi ditulis, apa yang ditulis. Memang jadi saya masih punya harapan bahwa memang melaksanakan di buku ini. Tapi kalau mungkin begini, supaya jangan bias. Satu hal saja yang bisa dikonstruksikan secara ideal oleh Pak Said Dido untuk mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo. Satu aja. Biar kita bahas rinci. Saya menyatakan kalau Pak Prabowo melakukan dulu satu hal saja, korupsi, konsistensi. Oke. Dari mana kita mulai? Dengan kekacauan sistem, kekacauan pengadilan? Ya udah benar lah. Mulai udahlah. Penegakan hukum kembalikan dan kembalikan kepercayaan publik. Jadi maksud saya begini. Bagaimana? Dari mana? Pergantian Kapolri atau Jaksa Agung atau sistem apa? Undang-undang? Nah ini kan yang dari mana mulai? Yang masih berani ini kan kejaksaan. Polisi nggak bisa disentuh. Nah itu kan memberikan keraguan. Kalau dia sentuh itu, dia sentuh penegakan hukum polisi juga sama dengan jaksa. Jaksa walaupun nggak diganti, tapi kan gerak ininya oke, dibawa kendali dia betul. Nah kalau itu dilakukan, maka kepercayaan publik akan tinggi. Jadi saya pikir Pak Prabowo pidato di mana-mana korupsi kok. Dan yang menarik ya, saya bilang begini, udahlah. Masuk korupsi, masuk judi online, masuk narkoba, penyelundupan, dan lain-lain. Sikat semua? Sikat aja semua. Oke. Sekarang di ujung acara Bang, saya mau kembali ke awal lagi. Kalau akumulasi dinamika ini kemudian menghendaki Gibran dimakzulkan. Kira-kira di kalangan tokoh-tokoh nasional sudah ada nama yang bisa disodorkan? Saya lihat mereka belum punya nama. Karena begini, yang paling mereka takutkan adalah kalau terjadi apa-apa Prabowo, maka Gibran jadi presiden. Yeah. Maka itu kan itu yang paling ditakutkan. Menentukan dan tidak tertutup kemungkinan terjadi apa-apa atau dilakukan terjadi apa-apa. Gitu loh. Itu yang paling ditakutkan. Nah, sehingga sebenarnya pemakzulan Gibran itulah tujuannya adalah bahwa memberikan hukuman kepada orang yang mengakali konstitusi untuk kepentingan keluarganya. Yang kedua, mengantisipasi jangan sampai terjadi apa-apa sehingga kita dapat presiden yang kualitasnya jauh sekali di bawah. Artinya isu pemakzulan itu pernyataan tegas dan keras kepada Jokowi, ya. Tidak memanfaatkan situasi di tengah jalan dengan menaikkan Gibran. Ya. Itu saja, ya. Masih sampai situ. Itu sebenarnya. Jadi, supaya begini, kalau ada yang mau mengulangi nanti di kemudian hari, jangan lakukan. Dulu dimaksulkan loh, ya kan? Dulu dimaksulkan loh. Nah, supaya jangan ada lagi orang seberani Joko Widodo lah. Artinya di ujung acara ini saya mau kasih tahu, saya pribadi dan mungkin publik bisa menangkap sikap-sikap negarawan Abang semakin menonjol dan tidak sesuai tuduhan yang dianggap wah Bang Said Dido kritis terhadap kekuasaan karena Jokowi karena kebijakan, tidak. Tapi Abang dari diskusi kita ini lebih banyak objektivitasnya. Bang, kita akan jumpa dalam sesi berikut. Abang silakan membawa buku yang lain lagi, tema yang lain lagi, kita akomodasi. Saya di posisi netral. Siap. Terima kasih. Oke.